Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu pada materi uji T independen dan uji Mann-Whitney. Nah, jadi uji T independen itu adalah bagian dari statistik inferensial, di mana statistiknya jenisnya adalah statistik parametrik. Jadi uji T independen itu statistik parametrik yang menghubungkan variabel kategorik versus numerik yang numeriknya hanya 2 dan sampelnya berbeda. Kalau yang ini jika sampelnya sama. T dependen. Kalau T independen jika sampelnya berbeda. Kenapa saya sandingkan dengan uji Mann-Whitney? Karena uji Mann-Whitney itu statistik non-parametrik, sama-sama kategorik versus numerik, sama-sama sampelnya berbeda, sampelnya independen tidak terikat, dan kategoriknya sama-sama 2. Nah, ujinya menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, kapan kita pakai uji T independen, kapan kita pakai uji Mann-Whitney, yaitu pada saat variabel numeriknya di uji normalitas tidak normal. Kalau nggak normal, putuskan menggunakan uji Mann-Whitney. Kalau normal, putuskan menggunakan uji T independen, begitu ya. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa sampelnya pada uji T independen itu tidak saling berkaitan atau saling independen, sampelnya saling independen. Misalnya menghubungkan antara ibu-ibu yang merokok dan ibu-ibu yang tidak merokok. Jadi misalnya saya membedakan apakah ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang merokok sama ibu yang nggak ngerokok. Berarti di sini variabelnya, sampelnya itu ibu yang merokok tidak terikat dengan ibu yang tidak merokok. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis 0, yaitu hipotesis asas praduga tak bersalah atau ketidakcurigaan kita gitu. Jadi bahasanya tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan berat badan bayi yang lahir dari ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Kemudian hipotesis alternatifnya, ini jangan ditampilkan dua-duanya, pilih salah satu. Hipotesis alternatifnya kalau misalnya two tail, berarti teman-teman tinggal sebutkan ada perbedaan berat bayi yang lahir dari ibu bukan perokok dengan ibu yang merokok. Tapi kalau one tail, jadi teman-teman ada kecenderungan lebih ke kiri atau lebih ke kanan. Bayi yang lahir dari ibu yang merokok memiliki berat bayi lebih kecil dibandingkan ibu bukan perokok. Jadi teman-teman di sini dari mana bisa memutuskan bahwa ibu yang merokok itu anaknya lebih kecil lahirnya gitu. Nah, teman-teman dengan membaca banyak jurnal, banyak penelitian sebelumnya, jika banyak orang yang menyimpulkan bahwa orang yang merokok itu melahirkan anak yang lebih kecil, berarti bisa langsung putuskan hipotesis alternatifnya menggunakan one tail gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya BB bayi dengan status merokok. Apakah betul dia kita putuskan menggunakan uji T independen? Nah, BB bayinya kita lihat datanya, ternyata BB bayinya satuannya gram. Nah, maka termasuk datanya numerik. Status merokoknya itu dibagi menjadi 2, ibu merokok dan bukan perokok. Sampelnya independen atau tidak terikat. Nah, berbeda jika berat bayinya itu BBLR sama bukan BBLR. BBLR itu berat badan lahir rendah. Misalnya kurang dari 1.800 gram dan tidak BBLR. Nah, ini berarti kategori. Kita nggak bisa ini disebut sebagai numerik, itu nggak bisa. Kemudian status merokok juga kita harus lihat, belum tentu status merokok itu sudah pasti data kategori. Kita lihat datanya, kalau misalnya status merokoknya di situ jumlah rokok yang dikonsumsi, jadi ada satuannya berapa puntung seharinya gitu. Berarti teman-teman ini adalah data numerik gitu ya. Jadi jangan sampai kalian langsung putuskan tidak melihat data, cuman dengar variabelnya BB bayi dan status merokok tapi langsung putuskan ujinya ini gitu. Tapi kita harus lihat datanya dulu ya. Nah, dalam kasus ini BB bayinya numerik versus status merokoknya itu kategorik. Kategoriknya 2, yaitu merokok tidak merokok. Sampelnya independen antara orang yang merokok dengan tidak merokok itu tidak terikat, dia tidak terikat atau bebas. Berarti kita putuskan menggunakan uji T independen, bukan uji T dependen. Nah, jika variabel numerik berarti pada kasus ini adalah BB bayi, dilakukan uji normalitas tidak normal, maka kita nggak boleh pakai statistik parametrik, nggak boleh pakai uji T independen lagi, tapi pakailah uji Mann-Whitney. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi yang pertama,
Kita lihat di SPSS. Caranya adalah klik analyze, compare means, independent sample t-test. Nah, kita masukkan analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, kita masukkan variabel. Yang masuk ke kotak tes variabel adalah variabel numerik. Yang masuk ke kotak grouping variabel adalah variabel kategorik. Jadi di sini numeriknya adalah berat badan bayi, kategoriknya adalah status merokok. Nah, setelah ini ada tanda-tanya nih. Nah, define group ini harus kita klik, kita isi apa? Kita isi berdasarkan value di variabel tersebut. Nah, saya cancel. Nah, kita cek value variabel merokok, itu kita kategorikan merokok kodenya apa, kalau tidak merokok kodenya apa. Oh, ternyata 0 sama 1. Kalau misalkan 1 sama 2, berarti kita isi define-nya adalah 1 sama 2. Kebetulan sekarang 0 sama 1, berarti kita rubah compare means, independent sample t-test. Kita masukkan define grupnya adalah 0 dan 1, kemudian continue. Nah, klik option. Option di sini tergantung penelitian teman-teman. Kalau orang kedokteran, farmasi, biotek, bisa dinaikkan confidence intervalnya. Artinya tingkat kepercayaannya semakin tinggi, errornya semakin kecil. Biasanya ilmu-ilmu kedokteran, farmasi itu errornya harus kecil mungkin karena nanti akan diberikan treatment kepada manusia. Tapi kalau misalnya kesehatan masyarakat bisa 95%. Kita klik continue, kemudian paste. Nah, kita buka dari Syntax, kita blok, kemudian running. Nah, outputnya seperti ini. Ada 2 output, saya akan jelaskan dari PPT. Nah, outputnya yang ini. Jadi dari 2 output ini kita bisa tahu sampel dalam UJT independen itu bisa berbeda. Orang yang tidak merokok 115, orang yang merokok 74. Berbeda dengan UJT dependen. Kalau UJT dependen, sebelum dan sesudah harus sama. Misalnya sebelum kuliah ada 70 orang, setelah kuliah ada 65 orang. Berarti 5 orang itu di sebelum kuliah harus dibuang. Jadi harus sama sampelnya karena terikat. Nah, kalau UJT independen, sampelnya itu tidak terikat. Jadi berapa jumlah di sini tergantung lokasi yang kita teliti gitu. Bisa yang merokok lebih besar atau yang tidak merokok lebih besar. Nah, kita geser ke sini. Ini adalah min-nya atau rata-ratanya. Rata-rata apa? Rata-rata dari berat badan ibu yang nggak melahirkan. Ternyata 3054. Yang ini adalah rata-rata dari ibu yang melahirkan 2700. Kalau dilihat secara kasat mata, ada bedanya ya antara 2773 gram dengan 3054 gram. Namun, apakah cukup jarak yang 300-an gram ini apakah menunjukkan adanya perbedaan? Nah, kita bisa lihat di UJT di output selanjutnya. Nah, pada output di UJT independen itu ada 2 nih, ada 2 sig. Nah, kita pakai yang mana? Dua-duanya kita pakai, tapi di sini adalah untuk mengetahui variasi antar kedua kelompoknya. Jadi variasi berat badan anaknya antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Jadi Levens test itu untuk mengetahui uji variansnya. Kemudian ini adalah uji t-testnya. Uji t-testnya itu ada 2, ada 0,009 atau 0,07. Nggak bisa diambil dua-duanya. Nah, bagaimana cara mengambil yang atas atau yang bawah? Keputusannya seperti ini. Jika di Levens testnya lebih dari alfa, maka dia kelompoknya sama. Jika Levens testnya kurang di 0,05, maka kelompoknya variansnya berbeda. Nah, di sini hasil kita adalah 0,221. Berarti variansnya sama. Berarti kita putuskan equal variance assume. Kita tarik ke kanan. Oh, berarti p-value-nya adalah 0,009. Kalau misalnya ternyata di sini 0,001, berarti dia kurang dari alfa yang ini, berarti variansi berbeda, berarti equal variance not assumed. Kita tarik, berarti signifikansinya adalah 0,007, begitu ya. Nah, pada penelitian ini hasil kita adalah 0,009, berarti p-value-nya kurang dari 0,05, artinya secara statistik ada perbedaan rata-rata berat bayi dari ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Kalau misalnya teman-teman di awal hipotesis alternatifnya adalah one tail, berarti signifikansi yang ini 0,09 harus dibagi 2. Jadi 0,0045, artinya rata-rata bayi yang lahir dari populasi ibu yang tidak merokok lebih tinggi dari ibu yang merokok gitu ya. Nah,
Jadi kalau misalnya one tail harus dibagi 2 signifikansinya. Nah, ini penyajian di SPSS. Jangan lupa nama tabelnya, kemudian membuat tabel sendiri dan dikasih narasi. Nah, ini misalnya asumsikan data berat badan bayi itu datanya tidak normal, berarti saya pakai uji Mann-Whitney. Tapi jangan sampai nanti teman-teman pada saat penelitian beneran satu data dilakukan 2 uji ya. Jadi kalau normal pakailah T independen, kalau tidak normal pakailah Mann-Whitney. Ini saya contoh kasus aja, misalnya berat badan bayi itu sama-sama berat badan bayi itu tidak normal. Berarti saya lakukan uji Mann-Whitney. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian to independent sample. Nah, di sini langsung otomatis yang kecentang adalah uji Mann-Whitney. Masuk tes variabel adalah variabel numerik, grouping itu variabel kategorik. Nah, kemudian define group sama seperti tadi, 0 dan 1, kemudian klik continue, option kita klik deskriptif, continue, kemudian paste. Nah, kita buka dari sintak, kita blok yang mau kita running, kemudian nah ini dia outputnya ya. Jadi di sini ada datanya nih. Kita langsung outputnya saya jelaskan di PPT. Nah, dari sini terlihat bahwa signifikansinya ternyata sama ya, sama-sama kurang dari 0,05. Hasilnya H0 ditolak, jadi ada perbedaan yang signifikan antara berat badan bayi ibu yang merokok dan tidak merokok. Di sini yang two tail, berarti kalau one tail tinggal dibagi 2, 0,007 dibagi 2. Nah, ini penyajian dalam skripsinya, jangan lupa nama tabelnya. Tabelnya buat sendiri, jangan samakan dengan output, kemudian ada narasinya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.